Ya, polisi telah menyerahkan berkas pemeriksaan Cristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut yang terjadi tanggal 24 Mei 2025 yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko ke Kejaksaan Negeri Sleman, Saudara. Sementara polisi juga masih menyelidiki kasus penggunaan plat palsu di mobil Cristiano ketika kecelakaan terjadi. Lantas, apakah proses hukum pidana terhadap dua kasus yang berbeda ini masih berkaitan, bisa berjalan beriringan? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum keluarga Argo, ada Wasingatu Zakiah, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Selamat petang Bu Zaki, selamat petang Prof. Selamat petang. Saya mau ke Bu Zaki terlebih dahulu. Niti ingin bertanya kepada Bu Zaki. Ibu, ini kan kuasa hukum sudah terinfo ya, terkait dengan pelimpahan berkas Cristiano yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Ya, 2 hari yang lalu kami sudah menerima, jadi kepolisian mengantarkan kepada kami SP2HP dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikannya yang mulai dari penerbitan sprindik, pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi, jadi ada tahapannya ya, dan lain-lain berkaitan dengan proses penyidikan, lalu pengiriman SPDP ke Kejaksaan, penetapan tersangka, penahanan terhadap tersangka, serta pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan. Beberapa hal itu langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian dan itu sudah kami terima. Besok rencananya kami akan ketemu dengan pihak penyidik untuk memperjelas siapa saja yang sudah diperiksa dan termasuk barang bukti apa saja yang sebenarnya sudah dikantongi oleh polisi, karena ada beberapa hal yang memang kami sudah kumpulkan yang nanti akan bisa ditambah, sehingga nanti kami akan punya bahan juga untuk pertemuan dengan Kejaksaan. Kalau Anda bilang ada bahan, berarti sebenarnya apa yang ingin Anda pastikan tidak lolos dari penyelidikan polisi? Ya, saya kira kami memang mendiskusikan banyak hal ya. Jadi di tim kuasa hukum bersama-sama dengan teman-teman di dosen Fakultas Hukum bahkan mendiskusikan proses itu mulai dari awal gitu. Misalnya, apakah benar hanya ada satu CCTV yang ada di sana? Apakah benar misalnya bahwa pada saat itu ada sejak awal misalnya dari biliar itu berada di mana, bilnya biliar itu apakah ada di sana, dan dari mana menuju kemana kan kita sudah tahu, banyak terinfo itu di media sosial, dan kami akan memastikan itu semua, termasuk berita acara terkait dengan saksi-saksi yang ada yang sudah diperiksa, apakah sudah semuanya diperiksa atau belum, dan bagaimana saksi kunci yang kami juga punya terkait dengan hal ini, apakah sebenarnya selama ini sudah diperiksa atau belum. Itu yang saya kira jadi penting kita. Akan dibahas nggak terkait dengan penggantian plat mobil ini? Ya, tentu salah satu yang nanti akan dibahas itu, tetapi terkait dengan pergantian. Jadi yang kita bahas itu lebih ke laporan terkait dengan peristiwa tabrakan. Untuk pergantian plat nomor tentu tidak terpisah dari proses pembahasan, karena itu adalah barang bukti yang memang ada dari proses kecelakaan itu, tetapi terkait dengan pergantian nomor tentu berkas perkaranya bisa jadi akan di-split. Hanya saja ini kan ada kaitan ya, karena itu adalah barang bukti dari kecelakaan ini, dan kemudian ada proses pemalsuan dokumen yang itu tidak cukup pelanggaran di Undang-Undang Lalu Lintas, bukan pasal 280 tapi pasal nanti terkait dengan pemalsuan dokumen. Nah, ini menarik nih. Belum lagi ada potensi untuk obstruction of justice itu. Ini yang ini berarti harus saya minta pandangan dari Prof. Jamin. Prof, kalau tadi dikatakan sama Bu Zaki bahwa beberapa hal termasuk dengan penggantian plat nomor mobil ini ya, kemudian apakah ada nanti ujungnya kepada perintangan penyidikan. Saya mulai dari pasal untuk unsur pidana kelalaian deh. Ini kan memang yang sudah kemudian apakah akan beriringan dengan kasus pemalsuan plat mobil? Ya, pertama saya berduka ya dengan keluarga Argo, yang saya hormati, turut berduka. Yang kedua, di Indonesia ini terkait dengan laka lantas, pasalnya sangat lemah. Kenapa saya lemah? Karena klasifikasi laka lantas yang mengakibatkan kematian itu kelalaian. Tidak pernah ada unsur kesengajaan. Bahkan beberapa kasus yang kita pernah lihat, orang yang pulang dari nightclub minum alkohol, itu
mengendarai mobil itu juga kelalaian. Nah, itu kan sebenarnya kalau di Eropa, Anglo-Saxon sistem hukumnya itu mengatakan itu adalah unsur kesengajaan, intoksinasi. Jadi kalau kita sudah minum minuman keras, ya narkoba atau apa, kita sudah tahu pasti kalau kita bawa mobil akan mengakibatkan orang mati. Itu first murder, pembunuhan tingkat pertama karena sudah berencana. Nah, itu hukumannya lebih berat. Tapi di Indonesia enggak. Jadi enggak pernah di Indonesia ada orang menabrak, ya, atau mobilnya nabrak mobil lain atau nabrak orang mati sampai 8, sampai 3, sampai 10, itu nggak pernah hukum mati. Ya nggak pernah hukum seumur hidup. Hukumannya maksimum 6 tahun. Karena begitu Karena 310 dianggap mengatakan kelalaian. begitu. Ya, dianggap itu sebagai suatu kelalaian begitu ya. Jadi menurut saya kasus ini juga hampir ya, bahkan kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Ya, cuma mungkin karena ini atensi, tentu ini menjadi perhatian publik yang cukup bagi pelajaran ya, supaya jangan sampai lagi nanti banyak kejadian-kejadian kasus-kasus ini hanya memang begini, Mbak. Gitu ya. Jadi di undang-undang lalu lintas itu kalau mereka sudah berdamai, sudah memaafkan, bisa kasusnya dihentikan. Nah, itu salah satu unsur yang bisa memberhentikan penuntutan. Ya, dalam keluarga konteks Kristianus sih sudah melakukan ini ya, Atlantas. permintaan maaf ya kepada keluarga ya, Bu Zaki ya? Ya, Ya, sepanjang ini dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan kan nggak bisa juga, akan tetap lanjut begitu. Ya, Bu Zaki, keluarga atau ayah dari tersangka Kristianus ini kan sudah meminta maaf kepada pihak keluarga, tapi jelas dari sudut pandang keluarga bahwa ini harus tetap diproses secara hukum dan jelas. Artinya Anda memang sependapat dengan apa kata Prof. Jamin tadi bahwa tidak bisa dianggap sekedar ini kelelahan kemudian sampai menghilangkan nyawa. Ya, satu saya kira permintaan maaf itu secara di publik sudah kita tahu semua. Kemudian apakah kemudian keluarga memang sampai saat ini memang masih menenangkan diri untuk itu harus kita hormati karena bagaimanapun juga trauma itu tidak bisa selesai 1-2 hari, seminggu 2 minggu tidak bisa seperti itu. Maka mohon sekali untuk banyak pihak tidak segera datang dan kemudian untuk melakukan hal-hal yang mengganggu keluarga. Ini saya kira sangat penting untuk kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan pasal 310 memang ini soal kelalaian, tetapi sebenarnya ada pasal 311 di mana mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa orang lain, ini sebenarnya pakai pasal 311 yang sampai dan saya kira unsur apakah kemudian ada pengaruh alkohol dan lain yang secara urin itu kemudian hasil pemeriksaan urin kan menurut kepolisian itu tidak ada pengaruh alkohol, tapi memang kita melihat ada beberapa hal, misalnya dia 16 jam konon kabarnya belum istirahat. Kemudian ini habis dari tempat biliar. Dari tempat biliar mana yang itu kemudian penting untuk dicari sebagai bukti. Yang ingin Anda bahas besok berarti ya? Bilnya ada hal-hal yang memang berbau alkohol atau tidak, itu kan menjadi satu hal yang penting. Saya kira itu yang tidak ada upaya pengeriman. 3 hal itu yang saya kira jadi penting untuk menjadi pertimbangan di dalam proses ini. Saya ingin kembali ke Prof. Jamin. Prof, tadi Anda belum sempat, maaf saya potong, belum sempat menjelaskan mengenai pemalsuan plat mobilnya. Ini kan selain tadi pidana kelalaian berkendara, tapi bagaimana dengan kasus pemalsuan plat mobilnya? Ya, jadi begini. Ini barang bukti yang ada di lingkungan kepolisian, menjadi tanggung jawab kepolisian. Nah, kalau sampai ada pihak lain yang berusaha untuk merusak barang bukti, ada pihak lain yang coba menghilangkan barang bukti, yaitu memang ada upaya untuk menghalangi penyidikan. Ada upaya untuk itu, tapi apakah niat yang dilakukan itu ada kaitan dengan pelaku utama? Itu kan 2 kasus yang berbeda, ya. Jadi kita harus mencari tahu apa sebenarnya motif niat dari pelaku ini untuk mengganti dan apakah ada kaitan dengan apakah disuruh melakukan, apakah aktor intelektualnya dari dia atau keluarganya, itu yang harus ditelusuri. Tapi kalau inisiatif sendiri, maka sulit untuk bisa kita katakan ada kaitan dengan pelaku utama. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Satu bentuknya adalah
tindakan kelalaian, satu adalah unsur kesengajaan. Oke. Jadi itu dua hal yang berbeda tentunya, gitu. Apa sih yang kurang, kan sebenarnya kan bukti CCTV-nya sudah gitu. Apa yang kurang untuk dibuktikan kalau kita mengacu kepada penetapan tersangka tadi di pemalsuan plat mobil selain yang Anda katakan harus dibuktikan, apa niatnya? Ya, tentu pertama orangnya harus diperiksa dengan sprindik tersendiri. Nah, sprindik itu akan melalui penyelidikan, akan diminta keterangan orang-orang yang ada di CCTV tersebut. Lalu setelah itu kalau memang itu ditujukan dalam rangka untuk menghilangkan barang bukti, maka kan ada niat, ada mens reanya. Nah, kalau ada mens reanya itu baru bisa ditingkatkan ke penyidikan karena itu peristiwa pidana, ya. Tapi kalau orangnya memang gak ada kaitan dengan itu, tidak pernah disuruh, berarti dia sendiri yang bisa mempertanggungjawabkan itu untuk dinaikkan ke tingkatan penghalangi penyidikan tadi tersebut. Oke. Jadi ada pihak lain yang berusaha untuk penyidikan ini tidak dilanjutkan karena tadi salah satunya untuk menghilangkan bukti kalau itu sebenarnya platnya plat palsu. Nah, itu kaitan dengan plat palsu, bukan kekaitan dengan kecelakaannya begitu. Itu dua hal yang berbeda yang harus dipisahkan begitu. Oke, singkat saja Bu Zaki terakhir, apakah dari pihak Anda, dari kuasa hukum keluarga, apakah ada semacam tim untuk menginvestigasi mandiri terkait dengan dugaan tadi tersangka baru, pemalsuan plat mobil? Ya pasti, kami akan melakukan tambahan-tambahan bukti dan kemudian terkait dengan saksi, termasuk misalnya nanti ketika ada temuan baru yang terkait dengan pemalsuan plat nomor, saya kira ini kan mengarah pada obstruction of justice, tindak pidana yang menghalangi proses peradilan, bisa saja kemudian mengarah ke sana. Jadi ini perbuatan yang memang sengaja dilakukan untuk menghambat, menghalangi, menggagalkan proses penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan seterusnya nantinya. Sehingga proses ini kalau memang nanti terkait, memang ini jadi penting untuk mengarah ke obstruction of justice. Baik, besok akan bertemu membicarakan sampai tuntas termasuk soal penggantian plat nomor mobil. Terima kasih Wasingatu Zaki, Ibu Zaki, kuasa hukum keluarga Argo. Terima kasih Prof. Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang.